Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini gue akan bahas film yang berjudul Babysitter Wanted. Film ini disutradarai oleh Jonas Bernas dan Michael Manesseri. Dan film ini dibintangi oleh Sarah Thompson sebagai Angie Albrecht. Jadi film ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjadi pengasuh anak. Tetapi anak yang diasuhnya adalah anak setan. So, bagaimana si wanita itu menghadapi lika-liku menjadi pengasuh anak setan? Kalau begitu nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Gua awali dari seorang wanita yang sedang berdoa bersama ibunya, dan si wanita itu bernama Angie. Dia berdoa meminta keselamatan di dalam hidupnya, karena dia mau kuliah di daerah yang jauh dari rumahnya. Kemudian si Angie berpamitan sama ibunya untuk memulai perjalanannya menuju ke tempat tinggalnya selama dia kuliah. Lalu di tempat tinggalnya dia mendapat teman sekamar yang bernama Erika. Terlihat tempat tinggalnya si Angie ini agak sedikit berantakan, dikarenakan si Erika ini suka sekali mabuk. Kemudian setelah itu Angie menelpon ibunya untuk mengabarkan bahwa dia sudah sampai dan tidak terjadi masalah terhadap dirinya. Dan pada saat dia sedang menelpon, tiba-tiba saja Angie mendengar ada suara yang aneh dan membuat dirinya menjadi penasaran. Tetapi pada saat itu tiba-tiba saja ada seorang pria yang tidak sengaja menabrak Angie dan membuat Angie menjadi takut lalu pergi meninggalkan si pria tersebut. Kemudian keesokan harinya saat si Angie dan Erika mau kuliah, dia melihat papan informasi bahwa ada seorang mahasiswi yang hilang. Dan Angie juga melihat ada lamaran pekerjaan untuk menjadi pengasuh anak. Kemudian Angie mengambil salah satu kontak telepon yang membutuhkan pengasuh anak itu. Lalu setelah itu ada seorang pria yang sangat misterius mengikuti si Angie dan juga Erika. Bahkan saat si Angie sedang dalam perkuliahannya, si pria tersebut datang dan memperhatikan si Angie secara misterius. Kemudian setelah selesai kuliah, Angie mencoba menghubungi orang yang sedang membutuhkan babysitter. Lalu setelah Angie mendapatkan alamat pasti dari tempat yang membutuhkan babysitter, dia langsung menuju ke tempat alamat tersebut. Tetapi di perjalanan, si pria misterius itu masih mengikuti si Angie. Dan sampai akhirnya karena mungkin si Angie sadar bahwa dia diikutin, pria tersebut mencoba menghilang dari pandangan si Angie. Kemudian si Angie sampai di tempat rumahnya keluarga Stanton. Lalu di situ dia bertemu dengan sepasang suami istri yaitu Jim Stanton dan Violet Stanton. Kemudian Violet selaku ibu dari anak yang akan dijaga sama si Angie menanyakan beberapa hal mengenai kehidupan Angie. Setelah itu dengan beberapa pertimbangan, Jim dan istrinya akhirnya menerima Angie menjadi babysitter untuk anaknya dan mulai bekerja pada Jumat malam. Setelah itu Angie pun pulang ke tempat tinggalnya. Kemudian saat Angie sudah sampai di tempat tinggalnya, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Rick. Rick ini pernah bertemu dengan Angie pada saat dia tidak sengaja menabrak Angie pada malam hari yang lalu. Kemudian si Rick mencoba mengajak Angie untuk makan malam bersama. Tetapi Angie belum mau untuk diajak sama Rick. Lalu Angie pun masuk ke tempat tinggalnya. Ternyata Angie melihat si Erika sedang bersama pria lain. Kemudian Angie mencoba berkenalan dengan si pria tersebut. Tetapi karena kelakuan si Erika dan temannya, si Angie menjadi tidak betah dan membuat Angie langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian pada saat si Angie berada di luar, Angie melihat pria misterius itu lagi. Dan Angie pun langsung meninggalkan pria itu. Lalu Angie berdoa di gereja terdekat untuk meminta perlindungan. Setelah selesai berdoa, Angie bertemu lagi dengan si Rick. Dan Rick di situ mencoba mengajak lagi si Angie untuk makan malam bersama. Dan kali ini si Angie mau menerima ajakan dari si Rick. Setelah itu Angie pun pulang dan Angie terlihat merasa nyaman dengan si Rick ini. Kemudian keesokan harinya pada saat si Angie mau berangkat kuliah, dia melihat di depan pintu kamarnya ada selembaran kertas yang pernah dilihat sama Angie, yaitu mahasiswi yang tiba-tiba menghilang. Kemudian si Angie melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Dan polisi pun menjelaskan ke Angie bahwa sudah ada banyak laporan mengenai si mahasiswi ini. Dan polisi itu pun mencoba memberitahukan ke Angie untuk tetap waspada.
Lalu polisi itu juga memberikan kartu namanya jikalau ada yang mau menyakiti si Angie langsung bisa menghubungi polisi itu. Kemudian Jumat malam pun tiba, dan Angie bergegas mau berangkat ke rumah Jim dan juga Violet untuk mengasuh anaknya. Tetapi pada saat Angie mau berangkat dan menyalakan mobil, ternyata mobilnya tidak mau menyala. Dan tiba-tiba saja si Rick datang untuk menolong Angie dan memperbaiki mobilnya. Tetapi karena Angie sudah telat dan tidak bisa menunggu mobilnya untuk diperbaiki, akhirnya Rick lah yang mengantar si Angie untuk pergi ke rumah Jim dan Violet. Lalu setelah sampai, Angie pun langsung disambut sama si Jim. Dan Angie langsung diberitahukan tentang apa saja yang harus dilakukan saat menjaga anaknya. Kemudian setelah ditinggal pergi sama Jim dan juga Violet, mulailah Angie menjadi babysitter. Kemudian saat Angie sedang menunggu dan sambil membaca buku, lampu rumah tiba-tiba mati dan membuat si Angie penasaran. Tetapi Angie berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Lalu Angie pun mencoba menelpon Rick untuk memastikan keadaan mobilnya yang sedang diperbaiki sama Rick. Kemudian setelah selesai menelpon si Rick, tiba-tiba ada telepon masuk. Tetapi pada saat si Angie sudah menjawab telepon itu, Angie tidak mendengar suara apapun. Kemudian Angie menutup telepon itu, lalu telepon itu pun berbunyi lagi. Dan lagi-lagi tidak ada suara apapun. Dan ternyata yang menelpon itu adalah si pria misterius yang selama ini telah mengikuti si Angie kemanapun. Lalu pria misterius itu pun mencoba mendatangi si Angie. Sementara itu Angie yang mulai takut, dia mencoba menelpon si Rick untuk memastikan bahwa yang menelpon tadi adalah si Rick. Tetapi pada saat ditelepon, Rick menjelaskan bahwa bukan dia yang menelpon si Angie. Kemudian setelah itu Angie pun mencoba melihat keadaannya si Sam, yaitu anaknya si Jim dan Violet. Dan dia melihat bahwa anak itu sedang tidur. Lalu saat sudah selesai melihat si Sam, si Angie mendengar ada suara yang aneh di ruangan yang lain. Kemudian Angie dengan penasarannya mencoba memastikan suara itu. Dan ternyata suara itu adalah angin yang masuk melalui jendela yang terbuka. Lalu tiba-tiba saja si Sam bangun dan mengagetkan si Angie. Ternyata si Sam lapar dan mau meminta makan ke Angie. Lalu Angie pun menyiapkan makanan untuk si Sam. Dan pada saat Angie sedang melihat si Sam makan, tiba-tiba ada telepon masuk, dan lagi-lagi telepon itu dari si pria misterius itu. Kemudian si Angie pun menutup teleponnya dan kembali lagi untuk melihat si Sam makan. Tetapi pada saat itu Angie mendengar ada yang sedang membuka pintu rumah, dan Angie pun segera mengecek pintu rumah dan mengunci semua pintu-pintu rumah. Kemudian Angie mencoba menelpon polisi yang pernah dia temui. Lalu Angie menceritakan yang terjadi sama dirinya ke polisi itu. Lalu polisi itu mencoba untuk berpatroli dan melihat keadaan rumah tempat Angie bekerja. Okay, well I'm just about to make my rounds, so I will swing by and check it out. Okay? Thank you. Kemudian setelah Angie menelpon polisi itu, Angie melihat si Sam tidak ada di tempat makannya. Lalu Angie mencoba mencari si Sam ke setiap ruangan yang ada di rumah itu. Dan pada saat si Angie sedang mencari-cari si Sam, dia mendengar suaranya si Sam. Kemudian Angie mencoba untuk mengikuti suara itu berasal. Dan setelah diperiksa, ternyata si Angie tidak menemukan si Sam, tetapi dia menemukan mainan milik si Sam. Lalu Angie mencoba mencari lagi si Sam. Dan pada saat si Angie sedang mencari si Sam, tiba-tiba ada telepon masuk. Dan lagi-lagi itu dari pria misterius itu. Lalu Angie yang sudah ketakutan akhirnya mencoba menelpon si Rick. Dan dengan kebetulannya si Rick sedang menuju ke tempat Angie berada. Tetapi saat di perjalanan si Rick ada yang mengikutinya dari belakang. Dan tidak lama kemudian Angie mendengar ada suara orang yang sedang mencoba mendobrak pintu rumah. Lalu pintu rumah itu pun berhasil terbuka. Dan pria misterius itu pun berhasil memasuki rumah tersebut. Kemudian pada saat si Angie bersembunyi, si pria misterius itu hampir saja menemukan si Angie. Tetapi si Angie berhasil menghindar dari si pria tersebut. Lalu si pria itu terus saja mencari-cari keberadaan si Angie. Dan pada di suatu ruangan yang gelap, si pria misterius itu berhasil dijatuhkan sama si Angie. Lalu kemudian si Angie berlari menuju keluar. Dan Angie juga melihat si Sam juga ikut keluar. Tetapi si pria itu berhasil mengejar si Angie dan menangkap si Angie. Lalu Angie dengan keberuntungannya dia berhasil lepas dari si pria itu. Dan juga berhasil membuat si pria itu pingsan.
Kemudian setelah itu si Angie berhasil menemukan si Sam dan mengajak si Sam untuk kabur menggunakan mobilnya si Jim. Tetapi kunci mobilnya berada di dalam rumah. Akhirnya si Angie dan juga si Sam kembali lagi ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobil. Dan ketika sudah mengambil kunci mobil, tiba-tiba saja si pria misterius itu terbangun dari pingsannya. Tetapi si pria misterius itu mengincar si Sam. Lalu pria itu mau mencoba membunuh si Sam. Dan si Angie yang melihat itu mencoba menyingkirkan si pria itu. Kemudian pada akhirnya si Angie berhasil mengalahkan si pria itu. Kemudian pada saat si pria itu terjatuh, Angie melihat si pria itu menjatuhkan semacam kalung dan juga memakai baju seperti pendeta. Lalu Angie juga melihat kepalanya si Sam ada tanduk kecil. Dan si Angie yang melihat itu terheran-heran. Kemudian datanglah kedua orang tuanya si Sam, yaitu si Jim dan Violet. Disinilah baru disadari bahwa selama ini Jim dan Violet menyembunyikan anak setan. Dan pria yang selama ini mengikuti si Angie itu adalah si pendeta yang ingin mengusir setan yang ada di dalam tubuh si anak itu. Kemudian pendeta itu pun dibunuh dan si Angie dibuat pingsan sama si Jim. Lalu Jim dan istrinya mencoba menghilangkan jejak mereka dengan merencanakan untuk pindah dari rumah tersebut. Karena mereka sudah ketahuan dan ingin menghindari dari kejaran para pendeta yang lain. Dan pastinya ingin menyembunyikan anaknya yang telah dikendalikan sama setan. Kemudian Jim dan istrinya mempersiapkan perlengkapan kemindahannya. Ternyata selama ini Jim dan juga istrinya menculik para wanita untuk diambil dagingnya dan diberikan ke anaknya. Karena si Sam tidak bisa memakan makanan yang lain selain memakan daging manusia. Jadi lebih tepatnya si setan ini hanya suka makan daging wanita ketimbang daging pria. Makanya si Jim dan Violet memancing para wanita untuk datang menjadi babysitter atau menculik para wanita di luar. Dan tentunya mereka juga mencari daging wanita yang bersih dan sehat. Lalu setelah mereka mendapat seorang wanita, wanita itu dikasih obat agar supaya si wanita yang menjadi korban masih setengah sadar. Dan setelah membuat si korban setengah sadar, mereka mengincar bagian kepala supaya mematikan otaknya si korban. Tetapi menjaga jantungnya tetap berdetak. Sehingga mereka bisa menguras darah si korban dan bisa memotong-motong bagian daging yang sudah ditandai. Lalu setelah mereka memotong bagian yang sudah ditandai, selanjutnya mereka memisahkan antara tulang dan daging. Kemudian bagian yang banyak dagingnya mereka potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu daging yang sudah dipilih dimasukkan ke kantong plastik. Kemudian ketika si Jim mau membuat si Angie menjadi korban selanjutnya, tiba-tiba saja polisi yang ditelepon sama si Angie datang, membuat si Jim tidak jadi melanjutkan tugasnya. Kemudian si Jim dan juga istrinya menghadapi polisi yang datang ke rumahnya. Lalu polisi itu menanyakan keberadaan si Angie. Kemudian Jim dan istrinya menjawab bahwa si Angie sudah lama pergi setelah mereka kembali dari luar. Lalu polisi itu pun pergi, tetapi polisi itu melihat plat nomor mobil milik si Jim. Kemudian polisi itu mencoba mencari tahu plat nomor itu. Dan sementara itu si Angie sedang berusaha melepaskan dirinya yang sedang diikat. Lalu dia juga menemukan pisau dan mencoba untuk memotong tali yang ada di tangannya. Lalu tiba-tiba saja si Jim datang untuk melanjutkan tugasnya. Tetapi si Angie berhasil melepaskan ikatannya dan membuat si Jim terluka akibat tusukan pisau yang digunakan sama si Angie. Kemudian Angie pun berusaha kabur dari tempat itu, tetapi si Jim mengejarnya. Dan akhirnya dengan susah payah si Angie kabur, dia tertangkap juga sama si Jim. Lalu kemudian si Jim membawa Angie ke tempat sebelumnya. Dan ketika si Jim mau melanjutkan tugasnya, tiba-tiba saja polisi yang tadi datang dan menolong si Angie. Tetapi istrinya Jim yang bernama Violet juga datang membantu si Jim dan berhasil melukai si polisi itu. Lalu Angie yang melihat senjata polisi itu terlempar mencoba mengambil senjata itu. Tetapi si Jim berusaha menahannya. Dan pada akhirnya si Angie berhasil menembak mati si Jim dan juga istrinya. Lalu Angie dan juga polisi yang membantunya berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi pada saat mereka sudah berada di dalam mobil untuk pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja si anak setan atau si Sam muncul dan membunuh si polisi itu. Lalu kemudian Angie yang berada di situ berusaha melarikan diri dari si anak setan itu. Dan pada saat si anak setan itu mau memakan si Angie,
kakinya si anak setan itu nyangkut di kail yang dibuat sama kedua orang tuanya untuk menggantungkan para korban. Dan situlah si Angie memanfaatkan situasi. Dia menarik si anak setan itu sehingga anak setan itu tergantung, dan pada akhirnya si Angie berhasil membuat si anak setan itu dikalahkan. Kemudian setelah itu si Angie dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan sama polisi yang sedang berpatroli. Lalu Angie pun bersama dengan Rick dan juga ibunya berdoa atas keselamatan si Angie. Kemudian ternyata si anak setan itu tidak benar-benar mati. Dia berhasil lolos dan mendapat orang tua asuh yang baru. Dan itulah ending dari film ini. Oke, segitu aja dari cerita di film ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata dan ucapan. Gua hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga share video ini. Atau berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.